lagi. Selamat datang lagi kembali. Tidak pernah bosan melakukan hal-hal yang tidak pernah membosankan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena saya percaya satu hal kerinduan yang sama. Kita datang karena sudah merasakan kebaikan Tuhan, terutama di tahun 2021 ini, ketika menyadari rasanya gelombang yang pasang surut di tahun ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin ada di tempat ini. Amin. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena Allah yang terlalu amat baik, sehingga kita saat ini, mari Bapak Ibu angkat suaramu, naikkan syukurmu, rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan beri yang terbaik. Saat ini kami datang Tuhan dengan rasa syukur Tuhan, kami menaikkan pujian, menaikkan hormat Tuhan beri yang terbaik.
mudah. Kami tidak mau menyerah karena kami tahu kami mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang dapat menolong kami tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Engkau adalah Allah yang dapat menolong kami. Sepanjang tahun ini kami merasakan betapa hebatnya tangan kasih selalu ada bagi kami. Engkau yang memberikan kekuatan baru sehingga kami boleh ada di tempat ini. Berkati ibadah kami Tuhan. Pakai kiranya rekan-rekan kami untuk melayani Tuhan. Setiap yang terlibat dalam melayani Tuhan, urapi dalam urapan-Mu yang luar biasa. Diberkati hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri mengungkapkan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala roh-roh jahat yang hendak merusak sukacita kami sudah kalahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada di antara kami yang tidak mengalami damai sejahtera. Kami dikuatkan, kami diberkati, kami dipulihkan. Sebab Engkau adalah sumber pertolongan kami. Sempurnakan doa kami ini Bapa. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Kami siap diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, Raja Damai. Terpujilah nama Tuhan. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya banyak hal yang kita boleh flashback kebaikan, pertolongan dan berkat Tuhan, baik materi maupun non materi. Sehingga mari beri yang terbaik, memuji Tuhan, bertepuk tangan, melompat buat Tuhan. Amin. Siap buat memuji nama Tuhan. Amin. Boleh yang siap angkat tangannya dulu. Amin. Haleluya. Bawa pujian bersama memuji Tuhan, satukan suara dan
dahulu, sekarang, selamanya. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mengatakan persembahan. Mari sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap kami, Bapak. Dan tiba saatnya kami mau meletakkan persembahan, Tuhan. Engkau yang tahu setiap keberadaan kami, dan kami mau beri dengan sukacita, Tuhan, dengan kerelaan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagi yang bertugas dan bersilakan sambil kita naikkan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. So
berat. Rasanya Tuhan, keadaan yang saya alami ini rasanya berat untuk mengatakan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, Tuhan Kau sungguh baik. Karena masalah yang kita pikir, karena pemikiran kita terlalu berat. Mungkin apapun saat ini yang mungkin kita merasa beban berat, apapun ini saat kita berada saat ini, masalah yang kita pikul, saya mau bilang Bapak Ibu, ketika kita mau taat, ketika kita mau benar-benar dengan tertuju, benar-benar untuk Tuhan pada pagi hari ini, Dia bukan Allah yang buta. Dia akan menyentuh, Dia akan menjawab dengan waktu yang terbaik. Itu yang saya alami. Ketika kita mau benar-benar dengan sungguh-sungguh, benar-benar dengan hati yang tulus, Tuhan gak butuh yang kepura-puraan, Tuhan butuh yang tulus. Kalau memang Bapak Ibu saat ini hancur, katakan sama Tuhan, ini saya Melisa Tuhan. Saya lagi bobrok, saya lagi hancur, saya lagi gak berdaya. Tapi aku tetap memuji Engkau, karena saya tahu Kau Allah yang baik, Kau Allah yang menjadi sumber kekuatan, Kau Allah yang menjadi jawaban. Amin. Kalaupun saat ini menyanyi sungguh-sungguh, mari naikkan itu kepada Tuhan. Cinta kau
dengan penuh ucapan syukur Tuhan, karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu selalu melimpah bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada buat hidup kami Tuhan. Sepanjang hari yang sudah kami lalui Tuhan, bahkan yang akan kami lalui Tuhan di tahun yang 2022 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pun akan menolong kami memelihara hidup kami Yesus. Penyertai kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan syukur kami Tuhan dengan puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan pujian kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi kami Yesus, agar setiap apa yang diberkatakan oleh hamba-Mu Tuhan, kami boleh mendengar Tuhan. Bahkan kami mau belajar Tuhan untuk melakukan segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau sudah sertai dari awal ibadah pertengahan hingga pada saatnya nanti Tuhan, kami pulang membawa damai sejahtera dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan. Mewakili Bapak Gembala dan Ibu Gembala, barangkali Bapak Ibu yang merasa tidak hadir, Bapak Gembala saat ini ada pelayanan di Babakan atau Babakan. Doakan jangan pulang perginya tiba dengan selamat. Dan pagi ini kita kedatangan tamu pendeta dari Tegal, Om Pendeta Daniel ya. David, sorry maaf. Tadi Bapak dulu David, oh ya, Om Pendeta David. Waktu dan tempat saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita semua. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinannya, anugerahnya, bahkan kasihnya yang tidak pernah berhenti dinyatakan. Tidak melihat waktu, situasi, keadaan, kondisi. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada Om Yoga, kalau saya panggil bersama dengan keluarga pastori semuanya, staf pengembalaan, atas sambutan dan penerimaannya yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, di tahun 1096 saya satu angkatan dengan Om Yoga, jadi bahkan satu meja di sekolah Alkitab Cianjur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk perkenalan, nama saya David Riyadi. Tuhan Yesus percayakan kami melayani di satu perumahan, yaitu Perumahan Bumi Wirabaru 1, Blok E nomor 6. Itu ada di Pekalongan, jadi bukan Tegal, khususnya di Wiradesa. Dan saat ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan izinkan kami sedang menumpang di GBDI Wiradesa. Karena di mana kami melayani sedang dibangun. Karena di tahun 2 tahun yang lalu itu direndam oleh banjir. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat, Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan berkat-berkatnya, sehingga kami bisa membangun. Jadi untuk saat ini kami dan keluarga, istri, anak kami 4 tinggal di GBDI Berea Wiradesa yang digembalakan oleh Ibu Magda Tumbel. Itu saja Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Langsung kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-1. Roma 12 ayatnya yang ke-1. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama pada hitungan ketiga. Sekali lagi, Roma 12 ayat 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berbicara mengenai ibadah, kalau kita buka, itu artinya adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan Yesus yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan di sini dikatakan bahwa sejati yang mempunyai arti bahwa sebenarnya atau tulen, asli, murni, tidak lancung atau tidak ada campurannya. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menjadi pertanyaan kita bersama pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus beribadah dengan ibadah yang sejati? Apakah tidak cukup kita datang ke gereja, dipimpin oleh seorang pemimpin pujian, mendengar firman, memberikan korban persembahan, dibatasi oleh gedung, bahkan dibatasi oleh waktu hari-hari ini? Apakah tidak cukup itu? Rasul Paulus menasihatkan dengan begitu luar biasa. Karena ibadah yang sejati itu mengandung janji. Kita akan melihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan bila ada anak-anak Tuhan yang harapannya ibadah itu hanya hal-hal lahiriah saja. Padahal sesungguhnya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Kita akan melihat apa arti ibadah supaya kita bisa paham, supaya kita bisa mengerti. Di sini saya mencatat bahwa di situ mempunyai arti dalam bahasa Ibrani menggunakan kata abudah yang memberikan pengertian sikap membungkukkan badan tanda hormat seorang hamba di hadapan tuannya. Lalu dalam bahasa lain juga di situ dikatakan bahwa ada artinya liturgi atau memberikan pengertian sikap tunduk serta mencium tangan tanda hormat dan mengasihi. Hal ini menunjukkan sikap hormat dan kasih dari seorang hamba kepada tuannya. Lalu kalau kita aplikasikan, kita hubungkan di dalam Roma 12 ayat 1, di situ kita akan melihat bahwa dari pengertian ibadah adalah di sini kita melihat Paulus menekankan bahwa esensi ibadah tidak sempit, di mana Paulus menegaskan bahwa ibadah yang sejati adalah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Selanjutnya Paulus menekankan bahwa hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang kudus. Itulah ibadah yang sejati. Jadi Rasul Paulus ingin kepada anak-anak Tuhan yang dilayani pada waktu itu, ibadahnya itu memang benar-benar mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya kira percaya pagi hari ini pun kita berharap, kita punya kerinduan, ibadah kita itu adalah ibadah yang sejati. Katakan amin. Karena ibadah yang sejati mengandung janji, baik untuk hidup ini atau hidup yang akan datang. Pertanyaannya yang muncul adalah, apakah orang Kristen hanya mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai tanda hormat, tunduk dan kasihnya hanya dibatasi dalam ruang kebaktian dan dalam ibadah-ibadah tertentu? Setelah selesai kebaktian-kebaktian tersebut, apakah orang Kristen itu lalu tidak beribadah? Tentu Bapak Ibu Saudara sependapat dengan saya, tidak.
Jawabannya adalah tidak. Karena dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun orang Kristen terus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengalami kelahiran kembali, maka secara simultan hidup kita sudah milik Tuhan. Amin. Maka Paulus dengan jelas berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Selanjutnya Paulus memiliki sebuah statement bahwa hidup adalah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, tingkat pemahaman dan pengertian seperti yang Rasul Paulus kehendaki, dan itu dipahami dan dimengerti oleh anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya cara berpikir dan cara pandang anak-anak Tuhan akan berubah. Tidak ada itu namanya dibesuk-besuk lagi. Tidak ada itu namanya karena tidak enak datang aja beribadah. Tidak. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini, ibadah kita adalah ibadah yang sejati. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika orang Kristen sampai kepada pemahaman yang luar biasa yang Rasul Paulus kehendaki, di situ dia akan mempunyai satu statement, satu keputusan bahwa hidupnya yang dipersembahkan kepada Allah, yang teraplikasi dalam sikap tunduk hormat dan kasih kita kepada Tuhan, maka dimanapun dan kapanpun kita tetap dalam ibadah. Sebab dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, hidup kita tetap milik Tuhan. Amin. Karena telah dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu orang Kristen harus menjaga hidupnya terus untuk tetap mempermuliakan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun. Jangan sampai ada satu anggapan, satu ucapan bahwa itu orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi perbuatan dan tingkah lakunya tidak mencerminkan kasih Kristus dan seterusnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kembali kepada tadi, kenapa kita harus memperhatikan cara ibadah kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 yang berbunyi, jadi di mana kita mau melakukan hal yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, selalu ada ujiannya dan tantangannya. 1 Timotius 4 ayat 7 di situ dikatakan bahwa tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Itu tidak serta-merta kita bisa melakukannya seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi Rasul Paulus katakan kita harus berlatih. Saya juga harus berlatih untuk beribadah yang sejati itu. Makanya Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 itu dengan keras mengatakan bahwa tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Tahayul dan dongeng hampir mirip, artinya bahwa itu satu cerita yang sesungguhnya dan sebenarnya tidak ada, tetapi kebanyakan orang menyukai itu, khususnya mungkin anak-anak. Kalau sebelum tidur dikasih dongeng. Kebanyakan orang-orang percaya tidak terkecuali masih ada yang percaya dengan takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itu yang terjadi di mana Timotius waktu itu melayani. Tidak hanya itu saja. Kalau Bapak, Ibu, Saudara baca di dalam 1 Timotius pasal 4 mulai dari ayat 1, di sana dikatakan bahwa ada ajaran yang mengatakan tidak boleh menikah. Padahal Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Bukan berarti kita punya anak yang sebanyak-banyaknya, tetapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan percayakan, itu berkat Tuhan. Jadi ajaran pada waktu itu pun ada yang mengatakan bahwa orang hanya boleh makan sesuatu untuk menjadi hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jadi
ada pantangan tertentu sesuai dengan tanggal lahir, sesuai dengan sesuai dengan sio. Itu pada zaman itu sudah terjadi, sehingga memberikan satu anggapan bahwa apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, itu yang membuat dia berkenan pada Tuhan, bukan karena Kristus yang sudah mati di kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mau melatih ibadah kita. Lalu bagaimana caranya? Di sini dikatakan, yang pertama, latihlah dirimu membaca firman Tuhan. Matius 4 ayat 4b. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah suatu kebenaran mutlak yang tidak dapat disangkali oleh siapapun. Tiap manusia tidak hanya memiliki jasmani saja, tetapi manusia tetap mempunyai kebutuhan secara rohani. Kalau jasmani kita hari-hari ini dibutuhkan suplemen, kalau jasmani kita hari-hari ini kita harus memakan makanan yang mendatangkan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyukai makanan itu, tetapi kita harus makan demi tubuh kita mempunyai satu daya tahan yang kuat. Hal yang sama juga, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam kita mengiring dan percaya kepada Tuhan, kita butuh firman yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan untuk kita berpikir secara benar di hadapan Tuhan. Walaupun kadang-kadang firman itu menemplak saya dan saudara, walaupun firman itu kadang-kadang menegur, menyatakan setiap kesalahan, dosa kita semua, kita harus terima itu. Karena itu untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan, dan janji hidup sekarang dan hidup yang akan datang itu benar-benar dinyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan bosan-bosan kita baca firman. Kita harus latihan baca firman. Mengapa saya katakan demikian? Karena terkadang kalau baca yang lainnya itu matanya melek terus. Tetapi kalau saat baca firman, tidak sampai 5 ayat sudah ngantuk. Benar? Salah ya? Salah. Saya berharap salah. Kita mencintai kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa makanan bagi jasmani adalah makanan-makanan fisik yang kita santap 3 kali sehari. Macam-macam. Hal yang sama juga, firman adalah merupakan santapan rohani kita yang akan memampukan, yang akan menguatkan kita. Dengan terbiasa melatih diri memakan firman Tuhan, jika kita akan terhindar dari kebobrokan dunia, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, pikiran-pikiran kotor, dan segala perilaku jahat dunia lainnya. Justru saat kita baca firman, kita akan ditegur. Penyakit-penyakit rohani itu akan dengan sendirinya hilang dari tubuh kerohanian kita. Sama halnya dengan kalau kita makan makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita, penyakit-penyakit, bibit-bibit kanker itu akan dengan sendirinya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak hanya itu saja. Bagaimana cara kita beribadah, melatih? Yang kedua, latihlah dirimu berdoa. Orang Kristen mengenal berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Tetapi apakah sudah semua yang percaya berdoa? Saya selalu katakan kepada pemuda dan pemudi yang Tuhan percayakan untuk kami layani, karena sebagian besar yang kami layani itu unik dari daerah Sumatera Utara. Jadi saya sendiri orang Jawa, orang Magelang, tetapi yang kami layani sebagian besar, boleh ada 80% orang Sumatera. Tidak berbicara mengenai kesukuan, tetapi saya berbicara di mana siapapun dan apapun dan dari manapun, selagi dia takut sama Tuhan, itu luar biasa. Langsung kembali kepada firman Tuhan, latihlah dirimu berdoa. Kita akan melihat di dalam Filipi 4 ayat 6-7.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini bahwa orang percaya di dalam berdoa harus berlatih. Kita mau sama-sama bergandengan tangan satu dengan yang lain mengingatkan berdoa. Saya salut di mana kami tinggal sekarang ini. Ada ibu-ibu yang sudah lanjut usia kepanjangan datang berdoa setiap jam 4:30 pagi. Dia sudah jalan kaki walaupun harus menempuh sekitar kurang lebih 1 kilo. Berdoa. Ini sesuatu hal yang simple, tetapi terkadang kita susah dan berat untuk melakukan hal ini. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, selain membaca firman, kita harus berdoa. Ada kesembuhan ternyata di dalam berdoa. Di dalam ayatnya yang ke-14 dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15, di situ kita akan melihat manfaat doa. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Di dalam doa ada kesembuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Lanjut, di dalam doa ada pengampunan. Ayatnya yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi di dalam berdoa selain ada kesembuhan, ada pengampunan. Amin. Lalu yang ketiga, secara cepat saya akan sampaikan firman Tuhan ini. Latihlah dirimu menaikkan puji-pujian. Seberapa sering kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan? Apakah puji-pujian yang kita naikkan hanya semata-mata karena sebuah kewajiban atau sebuah tanggung jawab yang membawa hukuman jika tidak dilakukan? Tentunya tidak. Di sini dikatakan bahwa hanya Tuhan dan saya dan Bapak Ibu Saudara yang tahu. Lalu bagaimana caranya kita melatih? Kita memberikan puji-pujian yang terbaik. Di sini saya mencatat bahwa puji-pujian memang adalah sebuah kewajiban kita terhadap Sang Raja, tetapi Sang Raja berhak untuk mendapatkan yang terbaik, Tuhan berhak mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik, bukan sesuatu yang setengah hati kita lakukan. Makanya kadang-kadang saya melihat ekspresi seseorang berbeda-beda di dalam memuji Tuhan. Sempat saya berkata lebay, tetapi setelah saya disadarkan dan saya dibuat mengerti dari kesaksian orang tersebut, saya lalu berkata, itu ekspresi seseorang berterima kasih kepada Tuhan. Dia sudah tidak hiraukan lagi rasa malu. Dia sudah tidak hiraukan lagi rasa kurang nyaman dalam dirinya. Dengan luasa memuji Tuhan. Saya berkata, kok bisa sih seperti itu? Karena hanya dengan itu saya bisa melakukan dan membalas kasih Tuhan. Bapak itu sudah pernah mengalami kecelakaan kurang lebih 3 kali, tetapi Tuhan masih pelihara dia. Tuhan masih berikan kesempatan. Berbicara mengenai pertolongan Tuhan, berbicara mengenai kasih Tuhan, tentunya kita tidak terhitung dinyatakan dalam hidup kita. Mari di dalam memuji Tuhan kita mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Pimpin pujian katakan angkat tanganmu, kita mau angkat tangan kita. Pimpin pujian katakan lebih keras lagi. Kita mau lakukan itu. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apakah ada hari-hari ini anak-anak Tuhan yang memakai bibirnya, menggunakan lidah bibirnya sehingga tidak mempermuliakan nama Tuhan? Firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini. Kita mau pakai lidah bibir kita, semua anggota tubuh kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan di sini ada sesuatu hal yang luar biasa. Ketika kita memuji Tuhan dengan segala ucapan syukur, setiap hal berat dan tantangan yang ada dalam hidup ini akan terasa lebih ringan di dalamnya. Karena ucapan syukur mendatangkan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Sebaliknya, di dalam persungutan, di dalam kekecewaan, di situ akan membuat kita semakin berat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama melakukan dan mengerjakan itu. Lalu yang keempat, latihlah dirimu bersekutu. Kita manusia butuh orang lain. Kita makhluk sosial. Kita tidak bisa sendiri, tidak bisa. Siapapun kita, status, tingkat ekonomi kita yang mungkin tinggi dan seterusnya dan sebagainya, baik yang rendah menengah, tetap butuh orang lain. Jadi latihlah dirimu bersekutu. Karena di dalam bersekutu ada kekuatan. Amin. Coba kalau kita sendiri tidak mampu, satu lidi, satu biji tidak bisa membersihkan halaman. Tetapi kalau diikat 20, 30, dan mungkin lebih banyak lagi, itu akan bermanfaat. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam kita mau melatih ibadah kita harus bisa bersekutu. Dalam arti begini, dalam satu gereja pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing jemaat. Mari kita saling melengkapi, bukan saling menunjuk kekurangan dan kelemahan masing-masing, tetapi kita akan bersatu dan saling melengkapi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi mari hari-hari ini, kalau lalu-lalu kita sudah mulai menunjuk, oh kamu kurangnya di sini, oh kamu kelemahannya di sini. Mulai dari saat ini kita mau berlatih, bukan saling menunjuk, bukan saling mempermalukan, tetapi bersatu, saling melengkapi. Saya kira percaya hari ke depan tempat ini akan dibongkar menjadi lebih lebar lagi dan dipenuhi jiwa-jiwa yang baru untuk Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini saya mencatat bahwa persekutuan adalah wadah kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial untuk menemukan bagaimana Tuhan begitu nyata di kehidupan orang lain dan juga Dia mau menjadi begitu nyata dalam kehidupan kita. Persekutuan juga adalah tempat di mana kita bisa saling melengkapi seperti tubuh yang terdiri dari berbagai anggota yang memiliki fungsi dan karunia yang berbeda-beda, dan sudah seharusnya satu anggota tubuh memperhatikan anggota tubuh yang lain, seperti Ibrani 10 berkata ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi, menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang terakhir adalah latihlah dirimu berbuat baik. Katakan sama-sama, 2, 3. Latihlah dirimu berbuat baik. Benar tidak perlu latihan? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, yang kita sukai, itu lumrah, wajar, semua orang bisa. Tetapi di saat kita disakiti, di saat kita diperlakukan tidak adil, tetapi kita mau berbuat baik kepada orang itu sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan izinkan saya praktek di Cikampek, GPDI Cikampek tahun 97. Pada waktu itu masih masa-masa yang sangat rawan, di mana sempat gereja dan pastori dibakar pada waktu itu. Ini hamba Tuhan sekarang ini belum lama ini sudah meninggal. Saya melihat satu pribadi yang begitu luar biasa, di mana sekarang yang bakar bahkan otaknya itu menjadi saudara dari hamba Tuhan. Dan saya melihat kemarin di acara pemakaman, gerejanya sungguh luar biasa. Padahal di waktu saya tahun itu hanya seperti pabrik jamur, jadi batu bata biasa lalu dengan terpal. Tetapi dengan perjuangan, dengan sesuatu hal yang ada luar biasa dimiliki oleh hamba Tuhan setempat, dia tetap berbuat baik walaupun sudah dijolimi, walaupun sudah dilakukan tidak adil. Karena menurut kesaksiannya di saat di pengadilan itu dikatakan bahwa dia tidak mau satu orang pun dipenjara. Saat itu orang, otak dan pelakunya itu sadar dengan kebaikan yang dilakukan oleh hamba Tuhan setempat. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita buat, kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu akan mendatangkan hal yang baik untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup yang akan datang. Siapa pernah berpikir orang itu akan berubah? Bertahun-tahun saya tahu persis perjuangannya. Kita harus mengurus ke Bandung, bolak-balik, bahkan maaf bicara, jemaat harus memberikan sesuatu hal untuk orang-orang tertentu. Dan itu tidak sedikit, karena setiap pergi harus bawa uang. Ternyata tidak bisa diselesaikan dengan itu, tetapi diselesaikan dengan perbuatan baik. Di sini dikatakan bahwa karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka dosa kita diampuni. Dan ini bukanlah titik atau akhir dari kehidupan kita, tetapi adalah koma untuk kita melanjutkan kehidupan kita pada sebuah kehidupan yang berdampak kepada orang lain. Kita bisa memberikan dampak yang lebih dengan berbuat baik. Seperti Efesus pasal 2 ayat 8 dan seterusnya, ayat-ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara yang diizinkan hadir pada pagi hari ini, kita mau latih cara beribadah dengan 5 hal tadi. Saya tidak percaya itu akan bermanfaat, itu akan berguna untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi kepada keluarga hambanya Bapak Pendeta Yoga Wortican, istri, anak-anak, orang tua, bahkan seluruh staf pengembalaan, seluruh jemaat majelis, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dukung terus di dalam doa buat kelangsungan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kami layani. Saya undang pemain musik
Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Bisa minta tolong ditampilkan slide-nya. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang telah dilepaskan bagi kami jemaat-Mu GPD Bethlehem pagi hari ini Tuhan. Biar kehidupan kami untuk terus bersekutu dengan Engkau. Biar kehidupan kami mempersembahkan kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah sebagai penyembah-Mu Bapa. Mari Tuhan, biar firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini, biar terus hidup di dalam kehidupan kami dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini memberkati hamba-Mu. Engkau terus pakai hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu yang ada di sana, biar bertambah-tambah jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai juru selamat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan dulu. Biasanya kita akan melakukan persembahan kedua. Untuk mempersingkat waktu sambil dipersiapkan video pengumuman Natal dan juga untuk panitia Natal yang akan maju, tolong dipersiapkan. Oh, nggak pakai video? Baik, tinggal panitia Natal aja, tolong dipersiapkan. Bagi yang bertugas boleh sambil persembahan. Pengumuman berita gereja terbit Warta Jemaat edisi 575. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan, silakan minta kepada Asyar yang
saat ini melayani untuk mendapatkan kuota jemaatnya. Untuk info komisi wadah, ibadah komisi atau wadah baik pria wanita, pemuda Yobel, remaja Getbay, sekolah minggu, ABED ditiadakan untuk mempersiapkan acara ibadah Natal tahun baru 2022. Dan untuk persekutuan doa untuk tetap Bapak Ibu dilakukan di rumah tempat masing-masing. Dan untuk info panitia Natal, estimasi biaya 22 juta. Puji Tuhan sudah saat ini dana yang terkumpul 18.350.000. Puji Tuhan. Oke. Dan amplop persembahan Natal dan tahun baru apabila belum diserahkan dapat menyerahkan kepada saya dan dapat ditransfer ke rekening yang sudah di-share juga melalui grup WhatsApp GPD Bethlehem. Bisa lanjut aja ya. Dan setelah ini ada bazar panitia Natal tahun baru untuk yang edisi terakhir. Dan untuk doa puasa panitia Natal dan tim pelayan tetap berlanjut dari hari Senin sampai dengan Jumat 24 Desember dan diharapkan kepada Bapak Ibu mohon dukungannya juga melalui doa puasa ini. Dan jadwal ibadah Natal umum dengan tema 1 untuk semua tanggal 25 Desember hari Sabtu di gereja. Ibadah Natal pertama jam 7:30, ibadah kedua jam 10:30, dan ibadah online jam 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu setelah ini, bagi yang belum mendaftarkan nanti ada panitia yang sudah standby di depan atau bisa menghubungi Saudara Leo. Info komisi Pelnap atau sekolah minggu ABED, doakan Natal ABED pada hari ini Minggu 19 Desember jam 10:30 sampai jam 12 di gereja dengan tema ATM, Allah tetap menyertai, dengan isi acara praise and worship, drama, penyerahan lilin, pembagian hadiah, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya di ABED, jangan lupa setelah ini dibawa ke gereja. Dan keempat, info komisi diakonia kepada jemaat yang mendapat kupon peduli kasih di hari Natal 2021 ini selesai ibadah dapat langsung mengambil paket sembako ini, bisa nanti ketemu Ibu Nunik dan Saudara Jeki. Dan lewat kesempatan ini juga atas nama Gembala mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengambil bagian dan partisipasi, dan juga dari diakonia, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kelima, doa kemenangan tetap berjalan dari hari Senin sampai Sabtu di rumah tempat masing-masing, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada perwakilan panitia Natal. Oke, baik Bapak Ibu, saya perwakilan dari panitia Natal ingin menyampaikan beberapa informasi terkait ibadah Natal dan tahun baru kita. Karena ada sedikit hal baru yang kita terapkan di ibadah tahun ini, yang tahun lalu nggak kita terapkan. Baik, salah satunya adalah untuk jemaat yang mengikuti ibadah Natal dan tahun baru, nanti di depan kita ada scan dari aplikasi Peduli Lindungi. Jadi mohon Bapak Ibu nanti disiapkan. Bagi yang tidak memiliki aplikasinya, mungkin ada yang tidak menggunakan Android, boleh nanti bawa sertifikat vaksin. Lalu nanti ada cek suhu. Lalu untuk jemaat yang ada histori dari luar kota, disarankan untuk menempati kursi di luar atau di tenda. Dan untuk jemaat yang dari luar kota, jika ada menunjukkan surat swab. Lalu nanti Asyir akan mempertanyakan apakah ada gejala batuk, pilek, dan demam. Lalu menggunakan masker minimal KF94 atau KN95 atau masker double. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, karena ini untuk kenyamanan kita bersama. Lalu untuk dari seksi keamanan ada sedikit hal baru juga. Jadi nanti untuk seksi keamanan ada yang standby di depan. Jadi di depan Bang Panin itu nanti ada dari seksi keamanan. Nanti untuk kaca mobil, nah ini untuk Bapak Ibu yang naik mobil atau yang menggunakan transportasi online yang mobil ya. Jadi punten nanti dibuka dulu kacanya, nanti dicek dulu, nanti di situ ada seksi keamanan, ada polisi juga. Jadi mungkin yang menggunakan kendaraan online boleh nanti kalau diminta buka kacanya, mungkin supirnya
dikasih tahu gitu kan, ini ada pengecekan dulu gitu. Lalu yang naik motor, nah ini juga kaca helmnya harus dibuka. Jadi yang nggak pakai helm tolong pakai helm ya, biar bisa kacanya dibuka. Oke, nanti saat masuk tenda ada pengecekan barang bawaan. Jadi tasnya tolong jangan gede-gede banget. Jadi barang-barang yang nggak penting jangan dibawa-bawain, Bapak Ibu ya. Surat tanah, gitu lah kayak itu harus dibawain. Oke, nanti ada pendataan kehadiran jemaat, lalu cek suhu. Ketika pintu masuk gereja ada scan, peduli lindungi dan menunjukkan kartu vaksin. Lalu nanti area parkirnya bagi yang membawa kendaraan roda 2 ada di depan pastori dan nanti akan diarahkan. Lalu yang menggunakan mobil di area ruko, Bapak Ibu bisa menggunakan untuk area parkir dan juga di Jalan Lawang Gadang. Untuk yang bingung parkirnya gimana, nanti ada petugas juga. Jadi nanti Bethlehem menyiapkan valet. Jadi kayak di hotel-hotel gitu Bapak Ibu ya. Tapi yang menggunakan valet ini yang bawa mobil pribadi aja ya. Kalau motor tolong parkirin sendiri. Oke. Paling segitu aja dari panitia Natal. Sampai ketemu nanti di ibadah Natal. Bagi yang belum mendaftar nanti pagi ini boleh langsung menemui saya di depan dan Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sekali lagi mari Bapak Ibu untuk hal-hal kehadiran jemaat mohon diperhatikan demi kelangsungan ibadah juga biar bisa semuanya berjalan baik. Jadi kalau memang dirasa badan ini kurang enak, lebih baik dengan kondisi yang baik. Jadi sampai tanggal 25 mari jaga kesehatan, jaga kondisi badan, jaga hati juga biar semuanya boleh tetap hadir, boleh bersama-sama merayakan sukacita Natal. Amin. Sekali lagi kami dari keluarga Gembala Bapak Pendeta Yoke dan Ibu Wakil Gembala Ibu Oma dari di belakang, Ibu Aneke dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih Om atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Om dan keluarga, biarlah kiranya terus Tuhan pakai semakin luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang hadir. Biasanya kita akan tutup. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Sebelum itu mari kita nyanyikan sungguh besar nanti saya. Mohon Om Pendeta untuk doa berkat. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau bikin mengenangku, tak terselagi bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu Saudara, marilah kita angkat diri. Marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Itu bekerja, berkarya mulai saat ini, besok, bahkan sampai hari Maranatha, memampukan, membuat kami bisa untuk senantiasa berlatih menjadi sempurna di hadapan-Mu. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Mari sama-sama kita naikkan